tidak fokus di dunia tulis saja, tapi melainkan disabilitas lain. Setuju? Tunggu apa lagi? Mari kita bersiap-siap untuk menyimak acara ini. Kalau ada yang bertanya, boleh diketik di bawah ini, di komen, atau komentar di live chat YouTube ini. Selamat menonton. Halo, selamat datang. Nama saya Yani. Panggilan isyarat saya seperti ini. Oke, boleh nggak saya perkenalkan diri? Boleh perkenalkan diri Anda? Halo, nama saya Doni Julianto. Asal saya dari Solo, Jawa Tengah. Sekarang tinggal di Sukoharjo. Saya adalah atlet Paralimpik Indonesia, cabang atletik, balap kursi roda. Terima kasih. Sama-sama. Apa kabar Mas Doni? Tadi bilang atlet balap kursi roda ya. Wow, keren. Saya mau tahu, bisa nggak sih ceritakan gimana untuk balap kursi roda seperti itu? Terima kasih. Saya atlet Paralimpik Indonesia, cabang atletik balap kursi roda, yang mana ini bukan kursi roda yang seperti dibayangkan ya kayak rumah sakit itu, tapi ini kursi roda sport yang dia panjang. Ini kayak ini ada di rumah. Nah, kayak ini. Kursi rodanya seperti ini. Ini adalah salah satu cabang di olahraga difabel. Jadi saya menekuni ini sudah 8 tahun. Semenjak lulus sekolah dulu sampai sekarang masih alhamdulillah masih bisa bersaing di kompetisi-kompetisi nasional dan internasional. Terima kasih. Wow, keren banget. Bisa balapan walaupun ada hambatan fisik, tapi luar biasa. Sehari-hari Mas Doni itu apa saja sih untuk melakukan bagaimana Mas Doni menjalani norma baru ini sih? Ada nggak sih tips tertentu, Mas? Kalau sekarang ada pandemi COVID-19 ini ya, jadi tahun kemarin gitu kami atlet Indonesia ini berjumlah 300 orang itu sudah menjalani pemusatan latihan nasional di Solo untuk pertandingan di Filipina. Tapi karena kemarin dari mulai Januari sampai sekarang ini ada pandemi ini, jadi kita batal pertandingannya. Jadi semua atlet dipulangkan ke rumah masing-masing karena untuk menjaga kesehatan aja biar tidak terkontaminasi. Karena pesan dari pemerintah kita lebih baik menjaga kondisi tubuh biar tidak tertular virus ini. Jadi selama ini kegiatan kami tetap berlatih di rumah, menjaga kebugaran dan biar prestasinya tetap terjaga. Kemudian samping itu kegiatannya juga punya kesibukan lain lah, saya kayak membuat kerajinan kayak rak-rak gitu. Setelah latihan saya bikin kerajinan kayak gini untuk mengisi waktu luang aja setelah latihan. Kalau latihan kami tetap
dalam pengawasan dari pelatih-pelatih, dari melalui Zoom juga, aplikasi Zoom juga, WhatsApp, nanti kita dipantau, diberi program latihan, kemudian kita menjalankan, nanti laporannya melalui video. Jadi seperti itu tugas seharian saya. Terima kasih. Wow, kegiatan dan tips yang bagus. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Baik, kita masuk ke topik komunitas Mas Doni ya. Ya. KLNB itu apa sih Mas? Dan maknanya itu apa sih? Bisa nggak sih Mas ceritakan gitu kapan berdirinya KLNB-nya itu sendiri dan visi dan misinya itu apa sih Mas? Oh ya, kelompok lakon ngesot budaya kalau kepanjangannya disingkat KLN. Emang kami menyingkatnya juga KLNB. Cuman kelompok lakon itu kita adalah sekumpulan apa ya? Lakon itu kayak kalau bahasa Indonesia itu kayak pemeran utama. Kelompok lakon pemeran utama. Ngesot budaya itu filosofi Jawa, itu kan bahasa Jawa. Ngesot itu merangkak budaya itu kan budaya merangkak. Kita kan kelompok lakon ngesot budaya itu terdiri dari anggota yang tunadaksa. Jadi kita itu sebenarnya awalnya dulu cuma iseng-iseng suka-suka. Oh kita kemana yuk bareng-bareng kan. Kalau daksa ini kebanyakan dari anggota kita itu memakai krek dan ada kursi roda. Itu ada di Instagramnya juga kalau mau kepo-kepo di kita. Itu kita survei, kita coba main kan banyak dari teman-teman di pabrik yang daksa ini dia tuh kurang pede gitu Mas untuk mengakses ke tempat umum. Kalau dia nanti kepikiran, wah aku nanti bisa nggak ya, aku soalnya pakai krek, soalnya aku pakai kursi roda, nah aku nanti bisa nggak ya di sana. Dia pikirannya sudah macam-macam dulu dari rumah, jadi dia akhirnya mengurungkan niat untuk nggak kemana-mana, akhirnya terkurung di rumah. Kemudian ya, saya sama teman-teman itu mencoba untuk mengakses itu kayak tempat wisata, tempat umum, dan tempat-tempat lainnya ya, seperti pantai, pegunungan gitu. Kita coba mengakses jalan sebisa semampu kita, walaupun di sana nanti kita sampai merangkak, kita kan naik tangga kan ada yang nggak bisa, itu sampai ada yang merangkak istilahnya itu ngesot budaya itu dari situ. Pokoknya kita harus mencapai tujuan kita walaupun kita bersusah payah, walaupun sampai merangkak kita harus nggak malu untuk melakukan tujuan kita. Terima kasih. Wow, apakah KLNB ini untuk teman-teman daksa saja, Mas? KLNB ini dulu banyak dari lintas komunitas ya, ada teman tuli juga. Dulu teman tuli biasanya kita mintain tolong untuk nyetir, dia bagian nyetir. Jadi kita uangnya patungan jadi bertujuh gitu. Kemudian kita sewa mobil. Nah nanti kita ada teman dari tuli yang bisa nyetir. Kita minta tolong, kamu bisa nggak nyetir kita untuk main ke pantai atau ke gunung? Ya bisa. Nanti petunjuk jalannya kita bekerja sama untuk kalau ada nggak tahu jalan kita tanya, saya jelasin ke mana teman tuli dengan kalau teman tuli itu kan masih bisa gerak bibir, atau saya masih bisa bahasa isyarat yang universal itu masih bisa. Jadi ada yang tunarungu, tuna ya tuli ada. Terus sementara hanya itu sih Kak yang sempat bekerja sama kelompok lakon budaya. Terima kasih. Program kerja atau agenda kegiatan KLNB itu meliputi apa saja ya Mas ya? Program kerja atau agenda kita tidak difokuskan untuk membuat poin-poin kerja. Kita cuma komunitas yang suka-suka aja. Tapi karena kita sering aktif, akhirnya kita juga sering diundang di seminar ataupun di rapat. Kita
sebagai apa ya, motivasi lah untuk para peserta-peserta seminar, ataupun kemarin kita juga sempat dapat CSR dari Telkomsel untuk lebih lagi menggali tempat-tempat yang perlu direview tentang aksesibilitasnya. Kita difasilitasi, disupport dana oleh Telkomsel dan CSR. Terima kasih. Kemudian video dulu ya. Ya. Guys, kelompok 8 sekarang mau ke bukit ini, lokasi di Krakal. Kita mau naik ke puncak. Kita naik ke bukit. GG mau bawa. Kita berada di acara Uji nyali. sekarang lagi di bukit. Jalan-jalan bersama kelompok lakon. Pusat budaya tentunya ya, Mas. Lo tahu kan kelompok lakon? Sekarang kelompok lakon mencoba untuk naik tebing. Ini mungkin Krakal. pertama kalinya Ya. kita nyoba Kita naik naik ke tebing. tebing ke Soalnya- pantai Krakal. Lihat dari jauh, soalnya tempatnya ketok dan Ketok apaan sih ketoknya? ketoknya itu udah Kelihatannya. Akses banget gitu loh. udah. Tapi keren kan tempatnya lumayan akses. Keren nih, lihat nih, keren nih. Wah, lihat aja. Indah. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan perjalanan, oke? Oke, pelan-pelan terus shoot. Sekarang kita mau perjalanan pulang dari Bukit Karang. Lihat aja ini jalannya sudah dibikin, ada aksesnya. Nah, makanya kita berani naik di sono. Konsernya gimana kopi udah? Kalau ke Seroda maafkan ya, maafkan juga masih belum bisa mengakses secara langsung, mungkin bisa minta tolong sama kerabatnya buat digendong atau digendong dulu juga boleh. Dan ya, sekarang kita menggunakan kayu. Banyak kali ini jalannya ya, soalnya ada kendaraan keluarnya. Ya, betul saudara-saudara. Tuh, harus pelan. Kembar. Kalau saya sih, yang penting kalau saya sih ini yakin sama ini kayunya, soalnya kayu kuat itu ya. Biarin kalau misalnya dilihat orang itu biarin, paling mereka ngelihat paling lama juga 5 menit sampai 10 menit, anggap aja kita artis gitu. Ya, saya nomor 2 menuju puncak. Lihat jembatannya, banyak kayu, harus berhati-hati. Kalau nggak hati-hati, nanti jam busuk. Dan perlu kamu ketahui, kita sebenarnya berlima. Cuman yang satu orang menyerah. Tahu? Pengen tahu siapa dia? Jawab belakangku. Jaga balu. Parah. Jaga balu. Oh, cantik. Dia itu paling Cemen. mantap mas. Videonya ya, keren banget mas.
ada nggak sih Mas kendala yang pernah dihadapin dan bagaimana sih cara mengatasinya itu sendiri Mas? Ya kalau kendala paling kita mengumpulkan teman-teman ya, karena mereka sudah punya kesibukan masing-masing. Jadi kendalanya paling itu kalau mau mengeksplor tempat baru lagi. Kalau di tempat akses tempat umumnya, aksesibilitas umumnya itu paling kendalanya ya medannya terjal. Itu kita mengantisipasinya atau menghadapinya dengan, kalau misalnya terjal atau nanjak, kita coba istirahat dulu, bentar istirahat kita biar nggak capek atau sambil merangkak gitu. Pokoknya seberat apa kendala yang ada di tempat itu kita pasti coba taklukkan, walaupun kita sampai merangkak itu tadi. Semangatnya sama teman-teman itu kalau bareng-bareng itu semangatnya lebih berkobar gitu. Jadi nggak ada, kalau ada orang lain yang mau ngeliatin kita itu ya silahkan, orang kita bisanya dengan cara seperti ini, kita juga berhak menikmati keindahan alam dengan cara kita sendiri-sendiri. Terima kasih. Oh iya Mas, saat ini nih sedang pandemi corona tuh. Bagaimana sih KLNB ini berjalan Mas? Ya, KLNB ini paling beberapa anggota itu masih ada yang punya waktu luang. Kita sempatkan waktu untuk bersama, kemudian kita ke tempat yang mungkin kita butuh refreshing, itu ke tempat yang dekat-dekat sekitar sini aja, ataupun kita berkumpul bersama untuk bercengkrama, membahas nanti planning kita ke depannya. Tentu saja dengan tetap mengedepankan dengan protokol kesehatan ya Mas ya. Kita harus cuci tangan, kemudian bawa hand sanitizer, pakai masker selalu gitu, dengan apa yang kita lakukan selama pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih Mas. Rencana untuk kedepannya setelah pandemi selesai, KLNB itu mau melakukan kegiatan apa sih Mas? Ya, KLNB ini tetap konsen seperti kegiatan yang dulu, yaitu tetap membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus untuk menyampaikan informasi ke tempat-tempat umum, misalnya ke tempat ke gedung pemerintahan, misalnya kurang akses, kita akan menemui salah satu pengelolanya, itu misalnya ke bank atau ke pasar ataupun ke restoran. Saya pernah ke tempat restoran dan saya memberi masukan ke tempat itu untuk memberikan aksesibilitas untuk teman-teman difabel, dan alhamdulillah pemilik pengelolanya itu langsung memberikan respon yang positif. 3 hari setelah saya menyampaikan itu, dia langsung membuat aksesibilitas untuk teman-teman difabel, yaitu dengan cara membikinkan ramp agar kursi rodanya bisa naik. Dan untuk program-program selanjutnya kita tetap masih dalam isu-isu aksesibilitas untuk teman-teman dari difabel, khususnya yang tunanetra. Ya, terima kasih. KLNB ini pernah nggak sih Mas kolaborasi dengan pihak pemerintah, dan dari segi mana ya Mas ya? Ya, KLNB dulu pernah kolaborasi dengan pemerintah di Kota Solo, yaitu dulu pernah ada dari pemerintah Kota Surakarta meluncurkan bis Werkudara, yaitu bis yang ramah difabel. Jadi kita diundang untuk menjadi kita untuk mencoba bis itu gimana, apakah aksesnya udah bisa dinikmati oleh difabel, apakah kita mudah untuk mengaksesnya. Dari pemerintah Kota Surakarta mengundang kita untuk menjadi menguji coba tentang keramahan bis itu untuk difabel. Dan juga dulu kita pernah bekerja sama dengan Menkominfo untuk
pelatihan komputer internet untuk difabel tahun 2000 sudah lama sih Mas. Dan juga dapat bantuan mobil akses internet untuk pelayanan internet. Kita dulu sempat membuka stand di Car Free Day di Solo, kan ada Car Free Day, dan kita bawa mobil akses internet itu untuk di standby-kan di arena Car Free Day. Masyarakat umum boleh mengakses internet di situ dengan dengan bebas gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mas, tentu dari pihak KLNB punya suatu harapan atau impian yang ingin diwujudkan. Bisa diceritain nggak sih Mas? Dan mungkin kita bisa membantu mewujudkannya itu sendiri Mas. Ya. Keinginan dan harapannya Mas ya. Itu harapannya atau impiannya? Harapannya kita itu sebenarnya ingin menghapus stigma atau paradigma di masyarakat bahwa difabel itu, semua lintas difabel itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum atau seluruhnya. Bahkan banyak teman-teman kita itu yang dulu itu mengalami penolakan di sekolah ataupun perguruan tinggi ataupun kerja ataupun soal jodohnya. Nah, kita ingin menghapus stigma negatif itu di masyarakat yang telah beredar di masyarakat lama, bahwa kita sebenarnya itu mampu bekerja, kita mampu beraktivitas seperti manusia normal lainnya. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa kita itu bisa berkegiatan ataupun beraktivitas seperti lain-lain dan tidak dipandang sebelah mata bahwa kita ini adalah difabel ini adalah yang makhluk lemah. Itu ingin menghapus. Makanya kami kelompok Lakon Indonesia ini ingin menunjukkan sama masyarakat umum dengan cara yaitu tadi kita bisa mengakses ke tempat umum, kita bisa berwisata ke tempat yang ekstrim agar mereka itu tidak berpandangan bahwa kita ini lemah. Terima kasih Mas. Oke Mas, terima kasih Mas. Wah keren. Saya mau lihat video dulu ya Mas ya. Mari kita saksikan video ini. Komentar di bawah ini. Tunggu ya Mas ya. Ada yang tanya nih dari Feby. Pertanyaannya, selamat sore Mas. Mau tanya bagaimana sih cara masuk ke KLNB? Boleh tahu tips-tipsnya Mas? Ya. Kita terbuka untuk semua. Itu kan tadi di video banyak dari teman-teman, dari kita bertujuh kita sampai banyak orang. Yang penting kalau mau akrab kita juga ada, maksudnya ada sosial medianya di Instagram, kita juga ada grup di WhatsApp. Kita terbuka gitu. Jadi kita nggak harus menerapkan tips-tips atau syarat-syaratnya apa. Yang penting kita sama-sama sharing aja. Kalau mau seneng-seneng bareng silahkan sama kita, kontak-kontak aja di media sosial gitu.
Terima kasih. Cuma satu doang nih Mas. Sudah cukup ya Mas ya. Terima kasih sudah bertanya pada Mas Doni serta mau Ya. penutupan acara ini. Ya, Terima kasih ya sedalam-dalamnya Mas. Senang telah berbagi kisah yang luar biasa ini. Semoga bisa bermanfaat bagi semua orang, khususnya teman-teman disabilitas. Dadah Mas. Nah, teman-teman semua, lihat tadi kan keren banget kan, teman-teman disabilitas tetap semangat dan optimis ya, walaupun banyak hambatan, tetap semangat. Oke, udah ya cukup bincang isyarat hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi, bye-bye.